Baik, ini saya awali dari sini ya. Secara psikologis, mari kita yakini, mari kita mindset. Ini kalau teman-teman ingat kemarin Martin Seligman ya. Mari kita ingat-ingat dalam diri kita, kemalangan apapun yang kita alami, kesulitan hidup apapun yang kita alami, yang pertama ayo kita yakini bahwa itu sementara. Tidak ada yang permanen. Tidak mungkin orang hidup itu susah terus tidak ada senangnya, atau senang terus tidak ada susahnya. Tapi saya merasakan begitu ya Pak, susah terus hidup saya. Kalau begitu itu mindset, cara berpikirmu. Karena kamu mindsetmu negatif, yang kamu lihat dalam hidupmu yang negatif terus. Bahkan positif pun kamu lihat negatifnya. Waktunya senyum hura-hura, wong wisuda, waktunya syukuran malah kamu sumpek sendirian. Nah, itu kamu salah mindset. Mari kita yakini, bahkan seandainya memang itu kesulitan, setiap kesulitan ada durasinya. Tidak mungkin abadi. Pasti pada saatnya akan selesai. Wong sebelumnya kita juga punya banyak masalah dan sekarang selesai. Kita hidup sejak kecil itu kan dari masalah ke masalah dan kita bisa menaklukkannya. Mulai kita tidak bisa jalan, itu kan jalan kan jadi masalah. Terus kita latihan, capek, sakit, sampai nangis-nangis, akhirnya bisa jalan. Besar sedikit latihan naik sepeda, kita jatuh bangun, akhirnya bisa naik sepeda juga. Sekolah awalnya nangis-nangis, takut, lama-lama yo kerasan juga. Hidup kita itu dari masalah ke masalah, semakin kita bisa menaklukkan, kita tambah tangguh. Dan setiap masalah sementara. Yakini ini. Jadi kalau kalian mungkin hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang susah, yakinlah bahwa masalahmu sementara. Sebagaimana dulu semua masalah yang lain yang sekarang sudah berlalu. Yang kedua, semua yang terjadi ini spesifik. Spesifik itu tidak holistik. Mungkin di dunia kerja kamu bermasalah, tapi di bidang kesehatan kamu hebat. Mungkin dalam aspek nilai ketika kamu kuliah, kamu jelek, tapi dalam aspek pertemanan kamu hebat, temanmu banyak. Nah, itu menyadari bahwa semua masalah spesifik. Mungkin kamu tidak terlalu ganteng, tapi senyummu semua lari kalau melihat. Yo, lari mendekat maksudnya kan. Jadi sadarilah bahwa spesifik kok masalah itu. Hidupmu tidak sepenuhnya tergantung di masalah itu. Bahkan seandainya masalah itu tidak selesai, bukan berarti kamu tidak layak hidup. Ada banyak bidang hidupmu yang lain yang luar biasa. Apapun itu. Jadi kamu sadari yang kedua ini ya, masalahmu spesifik, tidak holistik. Maka tidak ada satu kesulitan pun yang pantas membuatmu bilang dunia saya hancur Pak, hidup saya habis. Enggak. Hanya satu bagian kecil seandainya ada yang memang benar-benar menurutmu gagal. Itu pun bisa ditutupi banyak hal yang lain. Dan cerita-cerita seperti ini kan banyak tokoh-tokoh besar yang awalnya Einstein yang tidak naik kelas lah dan macam-macam, itu kan banyak cerita-cerita seperti itu. Wah, saya bolak-balik putus stres Pak, saya mungkin tidak bakat punya pasangan. Ya tidak apa-apa, emangnya hidup hanya tentang pasangan. Ada banyak sisi hidup yang lain. Oke ya, itu yang kedua. Ini penting kesadaran ini. Yang ketiga, semua yang terjadi tidak personal.
tidak personal itu jangan sampai kita merasa aku saja yang susah kayak gini. Orang lain juga banyak. Tidak usah khawatir. Tidak personal itu mungkin kalau bahasa kalian jangan baper, jangan GR. Bukan hanya kamu yang susah, yang lain juga susah. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Jangan dianggap kamu saja yang susah. Kadang-kadang kan kita jadi sensi karena merasa aku saja yang susah selama ini. Dosa apa aku sama Allah kok aku dikasih gini terus. Lu yang selain kamu juga banyak dengan ujiannya masing-masing. Jangan dianggap personal. Allah kok ngincer aku terus tuh ya aku itu. Iya. Mbok yo yang lain gitu loh. Kok aku terus yang dibikin susah itu ya. Ndak. Kamu jangan kegeeran. Jadi yuk jangan dianggap personal lah. Ndak, semua orang ujian itu maknanya luas sekali. Jangan-jangan itu justru bukti sayangnya Allah padamu. Boleh diulang kembali dulu patah hati dari perspektif sufisme. Dan yang terakhir tentu saja semua yang terjadi ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa kamu ambil untuk hidup jadi lebih baik dari semua kemalangan tadi. Nah, kalau itu solusi praktis yang kanan itu. Yang pertama apa? Tenang, turunkan tensi, ambil nafas dalam-dalam. Meditasi boleh untuk menenangkanmu. Kalau sulit, talk to someone. Have a deep, meaningful conversation. Cari teman untuk saling curhat. Berbagi. Itu gunanya punya sahabat. Jadi temannya juga begitu. Latihan jadi pendengar yang baik. Jangan latihan jadi ustadz. Dikit-dikit ceramah. Sebel temanmu nanti. Temanmu baru curhat apa, kamu sudah ceramah. Waduh, haram kayak gitu. Qala Allah Ta'ala was. Nggak jadi curhat temanmu, dia tambah stres. Kamu tambah ngancam neraka kayak gitu, itu neraka. Tambah depresi dia. Oke ya, cari teman yang enak diajak curhat. Jadilah kalian teman yang enak dicurhati. Kalau bisa, kalau memang sulit, lakukan sesuatu yang bisa mendistraksi pikiranmu biar tidak stuck di situ terus. Mikir-mikir apa lah, mau mikir-mikir perang Israel Palestina, mau mikir apa, mikir yang sana-sana yang biar kamu lupa sama. Ngajak diskusi-diskusi apa temanmu yang biar kamu tidak stuck di masalahmu terus. Kemudian lakukan hobimu, engage in your favorite hobbies. Seneng apa, lakukan itu. Asal tidak mahal, kalau mahal duitmu habis nanti. Yo nanam-nanam apa itu kan murah, melihara ikan apa. Hobi saya moge, Pak. Wah, yo abot. Besok kalau kamu kaya ndak apa-apa. Jadi engage in your favorite hobbies dan istirahatlah. Kadang-kadang kita itu kejam sekali pada diri kita sendiri. Dipaksa ini, dipaksa itu, diforsir ini, diforsir itu. Istirahatlah. Ngapain kamu secapek itu mengejar hal-hal dunia? Ambil nafas, istirahat. Entah cara istirahat yang seperti apa yang kamu inginkan, tapi istirahatlah. Baik, ini secara psikologi. Menghadapi hidup yang pahit, hidup yang penuh cobaan-cobaan, kesulitan dan kemalangan, seperti dalam Murphy's Law. Kita lanjutkan. Nah, sekarang filsafat. Ini saya kumpulkan kalimat-kalimatnya para filosof eksistensialis. Dulu pernah saya singgung kalimat-kalimat ini sebentar.
Secara rasional, perhatikan kalimat ini. Yang pertama, man can do what he will, but he cannot will what he will. Manusia memang bisa mengupayakan, mewujudkan keinginannya. Tapi dia tidak bisa ngatur, saya itu harusnya ingin apa, pantasnya ingin apa. Keinginan itu ya muncul begitu saja dari situasi di sekeliling kita. Berarti apa? Pinter-pinterlah kita mengendalikan keinginan. Karena seringkali sumber masalah kita adalah ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan. Semakin tidak realistis keinginan kita, semakin berat hidup kita.